Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala fi kitabih Al-Lu'lu' al-Maknun fi siratin Nabi al-Ma'mun. Wafatu Khadijah radhiyallahu anha. Inna Khadijah radhiyallahu anha min ni'amillahi ta'ala al-jalilati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqad آزرته في أخرج الأوقات وعانته على إبلاغ رسالته وشاركته مغارم الجهاد المر وواسته بنفسها ومالها وإنك لتحس قدر هذه النعمة عندما تعلم أن من زوجات الأنبياء من خن الرسالة وكفرن برجالهن وكنا مع المشركين من قومهن وآلهن حربا على الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الإخوة الكرام, kita melanjutkan kitab Al-Lu'lu' al-Maknun. Tema kita pagi hari ini tentang wafatnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah adalah merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang senantiasa memberikan segala macam bentuk bantuan, support, motivasi, pertolongan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan genting. Dialah yang membantu Nabi untuk menyampaikan risalah Allah, dan dia yang senantiasa membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala macam jihad Nabi, ya, dalam segala macam perjuangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang dalamnya ada berbagai macam halangan, rintangan. Dialah yang telah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan apa yang dimilikinya, menyerahkan dirinya, bahkan hartanya. Dan tentunya nikmat besar ini adalah nikmat yang tidak Allah berikan kepada semua Rasul, karena sebagian istri-istri Nabi itu ada yang berkhianat kepada risalah yang dibawa oleh suaminya, bahkan kafir dengan suaminya, bagaimana istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, yang kedua-duanya adalah merupakan musuh bagi Nuh dan bagi Lut. Dan mereka bersama kaum musyrikin untuk memerangi suami mereka yang mengemban risalah. Ya, tapi tidak dengan Ibunda Khadijah. Dia merupakan nikmat besar yang dengannya Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Nabi berbagai macam nikmatnya. Nah. Waktu wafatiha radhiyallahu anha. روى الإمام البخاري في الصحيح عن هشام عن أبيه قال: توفيت خديجة قبل المخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ب3 سنين. Adapun wafatnya Ibunda Khadijah, beliau wafat 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Berarti wafat pada tahun 10 kenabian. 10 tahun setelah Nabi diangkat. Sebelum 3 tahun Rasulullah hijrah ke kota Madinah, wafatlah ibunda kita Khadijah radhiyallahu tabaraka ta'ala anha. Na'am. قال الحافظ في الفتح: وكان موتها رضي الله عنها قبل الهجرة ب3 سنين وذلك بعد المبعث على الصواب ب10 سنين. Ya, itulah yang dikatakan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari mengenai wafatnya ibunda kita 3 tahun sebelum hijrah. Diperkirakan 10 tahun setelah Nabi diangkat sebagai Rasul. Nah. قلت ماتت رضي الله عنها قبل أن تفرض الصلاة في الإسراء والمعراج، لكن اختلف في تعيين اليوم والشهر، فقيل بعد وفاة أبي طالب ب3 أيام، وقيل بالشهر وقيل بشهرين. Berkata pengarang kitab kita, kematian beliau radhiyallahu anha sebelum diwajibkannya salat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj.
Jadi Isra Mi'raj adalah merupakan hadiah untuk Nabi yang mulia SAW untuk menghibur hati beliau dengan wafatnya dua orang penting dalam hidupnya, pamannya Abu Talib dan istrinya Khadijah. Ya, maka wafatnya Khadijah ini jelas sebelum Nabi mengambil perintah salat ke langit berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian dipersisikan berapa lama masanya, tenggang waktunya antara wafatnya Abu Talib dan wafatnya Khadijah. Ada yang mengatakan ya antara Abu Talib dan Khadijah itu hanya berselang 3 hari saja. Setelah 3 hari meninggalnya Abu Talib, meninggallah Khadijah. Ada yang mengatakan 1 bulan saja. Dan ada yang mengatakan 2 bulan. Yang jelas tak lama. Padahal keduanya yang paling kuat menjadi pendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib dengan kekuatannya sebagai pemimpin Quraisy, petinggi Quraisy, Khadijah dengan kekuatan hartanya. Manakala kedua-duanya meninggal, begitu sedihnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ahli sejarah menyebutkan tahun kewafatan dua orang besar ini dengan nama Amul Huzni, tahun kesedihan. Karena itulah Nabi dihadiahkan Allah dengan hadiah yang tak terhingga, diangkat ke langit, melewati seluruh lapisan langit sampai ke Sidratul Muntaha. Allah perlihatkan kepada Nabi segala sesuatu, tanda-tanda kebesaran Allah, agar Nabi terhibur sallallahu alaihi wasallam. Naam. ودفنت رضي الله عنها بالحجون في مقابر أهل مكة ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرتها ولم تكن صلاة الجنازة شرعت وكانت مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم معها 25 سنة فقد توفيت رضي الله عنها ولها من العمر 65 سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في 50 من عمره. Kemudian dikuburkan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha di daerah Al-Hajun, namanya Al-Hajun. Hajun adalah merupakan tempat penguburan penduduk Mekah. Ya, sekarang disebut dengan nama Ma'lah, tempatnya lebih tinggi. Daerah Ma'lah. Rasulullah yang langsung turun ke dalam biang lahatnya, dan ketika itu belum ada kewajiban salat jenazah. Ya. Nabi SAW hidup bersama Ibunda Khadijah sebanyak 25 tahun. Manakala Ibunda kita wafat, umurnya 65 tahun. Dan Rasulullah SAW kala itu umurnya 50 tahun. Ya. Jadi ada perbedaan antara umur Nabi dan Ibunda Khadijah sekitar 15 tahun. Telah terjadi persisian beda antara umur keduanya dan pernikahan keduanya. Akram Doi Al-Umari mengatakan Nabi menikahi Ibunda Khadijah ketika Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 29 tahun. Bukan 40 tahun sebagaimana riwayat yang masyhur. Ini yang ditahqiq, ini yang dibenarkan oleh Dr. Akram Doi Al-Umari dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Tapi yang masyhur tersebar dalam kitab-kitab sirah, umur ibunda kita kala itu 40 tahun dan Nabi 25 tahun. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Huznur Rasul sallallahu alaihi wasallam 'alaiha radhiyallahu anha. Wa qad wajida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li faqdi Khadijah radhiyallahu anha wa lazima baitahu wa aqalla al-khuruj. قال ابن سعد رضي الله عنه وحفظ الله رحمه الله تعالى في طبقاته لما توفي أبو طالب وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان فلزم بيته وأقل الخروج. Ya, kesedihan Nabi SAW atas wafatnya Ibunda Khadijah. Dan Nabi benar-benar bersedih dengan kehilangan Khadijah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW lebih banyak berdiam di rumah, menyedikitkan keluar dari rumahnya. Berkata Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat, manakala wafat Abu Talib bin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, maka berkumpullah bagi Nabi dua musibah besar.
maka Nabi SAW lebih banyak berdiam di rumahnya dan menyedikitkan keluar. هديه صلى الله عليه وسلم عند المصيبة كان من هديه صلى الله عليه وسلم عند المصيبة السكون ورضا بقضاء الله والحمد لله والاسترجاع ويبرأ ممن خرق لأجل المصيبة ثيابه أو رفع صوته بالندل والنياحة أو حلق لها شعره. Bagaimana petunjuk Nabi ketika datang kepadanya musibah? Di antara petunjuk Nabi ketika mendapat musibah adalah tenang, ya, ridha dengan apa yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, mengucapkan kalimat istirja, yaitu kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah, sesungguhnya kepadanya kita akan kembali. Dan Nabi berlepas diri daripada orang-orang yang mengoyak-ngoyak bajunya ketika tertimpa musibah, atau orang yang berteriak-teriak histeris, ya, meratap ketika datang musibah, atau juga orang-orang yang mencukur rambutnya atau menarik rambutnya ketika ditimpa musibah. Nabi lepas daripada segala macam perbuatan-perbuatan jahiliyah tersebut. Nah, فضل خديجة بنت خويلد رضي الله عنها روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. keutamaan ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih keduanya dari hadis Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, ya, Jibril datang menemui Nabi SAW. Maka dia berkata, ya Rasulullah, inilah Khadijah. Ya, dia datang membawa makanan dan wadah air atau makanan dan minuman. Jika dia datang, maka ucapkanlah kepadanya bahwasanya Allah Jalla wa'ala menyampaikan salam kepadanya, ya, dariku, dan beritahukanlah kepadanya bahwasanya dia kelak akan memiliki rumah di surga, ya, rumah yang terbuat dari lu'lu' al-mujawwaf, rumah yang tak ada padanya suara hingar-bingar, rumah yang tak ada padanya segala macam bentuk celah. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan ibunda Khadijah, di mana Nabi SAW diberitahukan Jibril bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepadanya. Dan Allah memberitahukan melalui Jibril, Allah telah siapkan untuk ibunda Khadijah rumah di surga, ya, dari batu permata lu'lu', ya, rumah yang tak ada padanya hingar-bingar, ya, suara-suara yang mengganggu, ya, tak ada pula padanya keletihan. Nah, قال السحيلي مناسبة هاتين الصفتين أعني المنازعة والتعب أنه صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الإسلام أجابت خديجة طوعا فلم تهوزه إلى رفع صوت ولا منازعة ولا تعب في ذلك، بل أزالت عنه كل نصب وآنسته من كل وحشة وهونت عليه كل مكروه، فناسب أن يكون منزلها الذي بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعالها. kata As-Suhaili, adapun kaitan antara sifat yang diberikan Allah kepada ibunda kita rumah di surga, tak ada padanya hingar-bingar suara ribut, tak ada padanya keletihan, ya, ya, kata beliau, tatkala Nabi menyuruh, ya, kepada Islam, maka ibunda kita Khadijah seketika menerimanya dengan mudah, tak perlu berdebat, tak perlu meninggikan suara, ya, tak perlu harus hingar-bingar menyambut syariat Islam, tapi dia langsung seketika spontan menerima syariat yang dibawa Rasulullah tanpa ada perdebatan.
Ya, menunjukkan taslimnya dia, tunduknya dia, yakinnya dia dengan suaminya. Karena sebagian wanita terkadang dalam perkara-perkara tertentu berat menerima. Ya, tapi tidak dengan Ibunda Khadijah. Maka tak ada dalam hal tersebut kesulitan dia untuk menerima Islam. Bahkan dia menghilangkan dari Nabi segala sesuatu yang mempersulit Nabi SAW. Ya, dan dialah yang memberikan rasa aman kepada Nabi daripada segala macam kegelisahan. Dialah yang memudahkan segala macam kesulitan bagi Nabi SAW. Karena itulah disiapkan baginya rumah yang sesuai dengan sifatnya. Rumah yang tak ada padanya hingar-bingar, tak ada padanya keletihan. Nah. وروى ابن حبان في الصحيح والترمذي والإمام أحمد بسند صحيح عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وآسية امرأة فرعون. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dan Tirmidzi dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari hadis Anas bin Malik, Nabi pernah bersabda, ya cukuplah bagimu wanita yang terbaik di seluruh alam semesta ini adalah Maryam bintu Imran. Inilah 4 wanita terbaik di seluruh penjuru bumi ini. Di alam semesta inilah 4 wanita terbaik. Pertama adalah Maryam putrinya Imran. Darinya lah terlahir siapa? Isa bin Maryam. Yang kedua Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi yang mulia SAW. Daripadanya lah terlahir anak-anak Nabi, diantaranya adalah Fatimah. Yang ketiga Fatimah bintu Muhammad, adalah putri daripada ibunda Khadijah sendiri. Yang keempat adalah Asiyatu imra'atu Fir'aun, Asiyah istri Fir'aun yang beriman dengannya, yang mati dalam keadaan disiksa Fir'aun. Inilah 4 wanita yang paling utama di permukaan alam semesta ini. Ya, nah. قال الحافظ ابن كثير والقدر المشترك بين آسيا ومريم وخديجة أن كلا منهن كفلت نبيا مرسلا وأحسنت الصحبة في كفالتها وصدقته، فآسية ربت موسى عليه السلام وأحسنت إليه وصدقته حين بعث، ومريم عليها السلام كفلت ولدها أتم كفالة وأعظمها وصدقته حين أرسل، وخديجة رضي الله عنها راغبت في تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وبذلت في ذلك أموالها وصدقته حين نزل عليه الوحي من الله عز وجل. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, adapun kesamaan antara Asiyah dan Maryam dan Khadijah, apa bentuk kesamaan antara ketiga wanita ini? Mengapa dikatakan mereka lah wanita yang paling mulia di atas seluruh alam semesta? Apa kira-kira kesamaan 3 manusia ini? Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena seluruh daripada wanita-wanita ini mereka lah yang hidup bersama Nabi yang Allah utus. Mereka lah yang merawat Nabi yang Allah utus. Ya, mereka lah yang telah benar-benar sempurna mengiringi nabi-nabi tersebut. Ya, mereka yang membenarkan nabi-nabi tersebut. Contohnya Asiyah, istri Fir'aun. Siapa yang dibesarkannya? Musa. Dialah yang menyelamatkan Musa ketika Musa dicampakkan oleh ibundanya karena takut dibunuh oleh Fir'aun. Dibawalah oleh gelombang ombak, kemana? Ke istana, ke tempat pemandian istri Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim. Dibawa ke sana dan dia akhirnya mengambil tabut atau kotak tersebut, terlihatlah padanya Musa. Ketika Fir'aun memerintahkan agar membunuh setiap bayi yang lahir pada tahun itu. Karena Fir'aun melihat dalam mimpinya
sesungguhnya kerajaannya akan hancur binasa di tangan salah seorang putra dari Bani Israel. Maka dia menetapkan bunuh setiap putra yang terlahir dari Bani Israel. Pada tahun itu Musa dibuang, ya, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke istana raja. Ya, setengah mati Firaun mengerahkan para prajurit-prajuritnya untuk mencari setiap perempuan dari Bani Israel melahirkan anak laki-laki. Ternyata musuhnya yang akan menghabisi kerajaannya dia yang rawat, dia yang besarkan. Subhanallah, dalam istana. Maka inilah keutamaan Asia. Dan manakala besar Musa alaihissalam, manakala mendapatkan risalah, dia beriman kepada Musa alaihissalam. Ya, demikian juga Maryam. Mengapa menjadi wanita paling utama? Jawabannya karena dia melahirkan Nabi, mengasuh Nabi, membesarkan Nabi, yaitu Isa bin Maryam alaihi wa alaihassalam. Dan dia juga membenarkan putranya ketika diutus sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Khadijah radhiyallahu anha, dia yang memang memilih agar menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan dia berupaya untuk mengeluarkan semua hartanya bagi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia yang membenarkan Nabi ketika turun kepadanya wahyu. Dan juga kita katakan Fatimah. Fatimah adalah putri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang merawat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setelah ibunda Khadijah wafat, dia yang merawat, menjaga Nabi SAW. Karena saudari-saudarinya telah menikah, dia yang bersama Nabi SAW sampai dinikahkan Nabi dengan Ali bin Abi Thalib. Inilah 4 wanita terbaik, menjadi terbaik karena mereka pendukung para Nabi, melahirkan para Nabi, menjaga para Nabi, memberi para Nabi dukungan, sokongan. Ya, wallahu ta'ala. Naam. وروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. Nah, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam hadis yang mereka keluarkan dalam kitab sahih keduanya dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda, sebaik-baik wanita adalah Maryam, sebaik-baik wanita adalah Khadijah. Naam. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى والأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها. Ya, Imam Nawawi mengkomentari perkataan ini bahwa maksudnya dari hadis ini bahwasanya masing-masing adalah wanita terbaik di zamannya. Terbaik pada masa Bani Israil adalah Maryam. Terbaik di masa Nabi SAW adalah Khadijah. Naam. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان بسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض خطوطا 4 قال أتدرون ما هذا قالوا الله ورسوله أعلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. Imam Ahmad meriwayatkan dan Ibnu Hibban, ya, dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah pernah menggambar 4 garis. Ya. Kemudian dia berkata, tahukah apa ini? Mereka berkata, Allah dan Rasul mengetahui. Maka Nabi menjawab, sebaik-baik wanita ahli surga kelak adalah Khadijah bintu Khuwailid dan Fatimah bintu Muhammad putrinya, dan Maryam bintu Imran dan Asiyah bintu Muzahim istri Fir'aun. Semuanya terbaik, maka dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang terdepan dalam surga kelak dari segala macam kaum mukminat. Ya, karena semuanya senantiasa ya mensupport setiap nabi yang bersama mereka. Khadijah dan putrinya Fatimah mensupport mensupport Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Muhammad, Maryam mensupport anaknya Isa, Asiyah mensupport Nabiullah Musa, maka semuanya Allah anugerahkan kebaikan. Mereka lah perempuan-perempuan terbaik di alam semesta ini. Nah, rawal Imam Al-Bukhari fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha qalat ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكان لمنها ولد. Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah berkata, aku tak pernah merasa cemburu kepada seorang wanita pun sebagaimana cemburuku kepada Khadijah, padahal aku tak pernah melihatnya. Inilah cemburu yang bersangatan, cemburu kepada wanita yang tak pernah dilihat, yang telah meninggal. Ya. Dan Nabi SAW selalu menyebut-nyebut Ibunda Khadijah. Terkadang Nabi bahkan menyembelih kambing, kemudian memotong-motong dagingnya, membagi-bagikan daging tersebut kepada sahabat-sahabat Khadijah. Kadang-kadang aku tak sabar sehingga katakan kepadanya, seolah-olah di dunia ini gak ada wanita lain kecuali Khadijah. Maka dia menjawab, iya, dia telah berbuat seperti ini, dan dia memberikan untukku anak. Inilah kelebihan Ibunda Khadijah. Ya, karena itulah berselisih di antara ulama, mana lebih utama, Khadijah atau Aisyah? Jawabannya masing-masing lebih utama di zamannya. Khadijah yang paling utama di zaman ketika Nabi SAW diutus sebagai Rasul. Ya, ketika dia meninggal, maka yang paling utama setelahnya adalah Aisyah di antara seluruh istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ilmunya, dengan kecintaan Nabi kepadanya. Naam. وأخرج الإمام أحمد في المسند بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء قالت فغرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق قد أبدى لك الله عز وجل خيرا منها فقال صلى الله عليه وسلم ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. Ya. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad yang Hasan dari Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah berkata, Nabi SAW selalu menyebut Khadijah, memujinya dengan sebaik-baik pujian, sehingga satu hari aku cemburu karenanya. Aku katakan, alangkah selalunya engkau ya Rasulullah menyebut-nyebut wanita yang telah ompong giginya, yang telah ompong giginya, hamra asyidq, yang menunjukkan tak ada lagi gigi, hanya tinggal gusi belaka. Bukankah Allah telah menggantikan untukmu wanita yang lebih baik daripadanya? Ya, maka Nabi menjawab, tidak pernah Allah menggantikan untukku yang lebih baik daripadanya. Dia beriman kepadaku tatkala orang-orang kafir ingkar kepadaku. Dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dia telah menyerahkan hartanya tatkala orang-orang kikir, bakhil, menahan hartanya untukku, untuk dakwahku. Dan Allah berikan kepadaku rezeki darinya berupa anak-anak. Manakala aku tak mendapatkan rezeki tersebut dari wanita-wanita lainnya dari istri-istriku. Fatifillah rahimakumullah. Sudah jam 6:05, kita sudahi dulu. InsyaAllah kita akan lanjutkan di kesempatan akan datang. Beginilah ilmu sedikit-sedikit, yang penting istiqomah. Sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulih Muhammad. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.